wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Mabalai, beserta para perangkat yang bisa hadir. Kita hormati Ketua Kelompok Kerja Kampung Mabalai, alhamdulillah yang bersemangat selalu dan koordinasi dengan kita di kecamatan. Kita hormati Bidang Desa, alhamdulillah terima kasih atas semangat beliau di kita. Bapak Ibu, peserta pembinaan keluarga balita Kampung Kabi Mabalai yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini, terkhusus kepada kader-kader KB atau PPKBD dan sub PPKBD yang saya sangat berterima kasih yang melalui mereka program BKKBN tersampaikan di desa kita. Sekali lagi saya ingin menjelaskan di Kecamatan Banjarmasin 3 yang 26 desa kelurahan itu hanya 2 orang penyuluh kabinya, saya dan Ibu Yustiana. Kalau mau dibagi 26 desa kelurahan itu sebenarnya tak terjangkau, tapi dengan dibantu oleh PPKBD dan PPKBD, dibantu oleh pengurus-pengurus kelompok kegiatan, alhamdulillah program kita bisa tersampaikan. Walaupun mungkin masih posisi berjalan, tapi berjalannya lama kan? Kita perlu lompatan, inovasi, kreativitas. Nah itu teman-teman itu tuh. Bapak Ibu, ya karena hari sore kita nanti akan menyimak paparan dari para narasumber. Ada Ketua Kelompok Kerja Kampung Kabi, Desa. Jadi tapi dalam hal ini saya ingin mumpung kita masih di bulan pertama tahun 2021 membangkitkan kembali semangat kita. Kalau kita membangun secara kebersamaan, membangun desa, maka otomatis kita membangun keluarga kita masing-masing. Tapi kalau kita hanya mementingkan keluarga masing-masing, maka tidak secara otomatis desanya terbangun. Itulah hendaknya mengapa kita dibentuk kelompok-kelompok. Saya senang kemarin tuh kelompok bina keluarga remaja Ibu Halimah dapat apresiasi reward dari BKKBN Provinsi HP ya HP Samsung A01. Mendihargakan tuh sudah lebih dong. Nah, ya itu berkat keaktifan maksudnya, tapi jangan dilihat dari hadiahnya, tapi pengetahuan yang didapat. Jadi jangan Bapak, Ibu-ibu, memang secara fokus yang diadakan oleh Pak Kades, saya sangat terima kasih. Mungkin ini akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Difokuskan kalau di banner ini adalah bina keluarga balita. Tapi sebenarnya yang ada di Kampung Kabi dan di desa-desa itu sayogianya ada kelompok-kelompok kegiatan. Poktan itu kepanjangannya kelompok kegiatan itu ada 5 macam. Kelompok bina keluarga balita yang saat ini tertulis di banner. Kelompok keluarga lansia remaja dulu. Ada sudah tuh di bannernya pengurusnya. Nah itu kelompok keluarga lansia. Kelompok PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kalau salah ketuanya Astaudi. Terus yang terakhir itu kelompok UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Jadi ada 5 itu sebenarnya. Jadi kalau 5 macam ini bergerak, kemarin itu Pak Kades pertemuan awal tahun tidak salah, itu benar-benar bukan duit pemerintah, duit patung aku dengan Bu Dian yang 500 per kelompok penjual itu. Kalau nak bergerak maksudnya. Makanya tak SPJ-nya. Kalau duit pemerintah harus ada SPJ. Ya. Dijuk sajo-sajonya itu. Ya biar bergerak, dia punya rencana mana itu nah. Ya. Jadi saya ini Bapak Ibu, Kampung KB kita ini satu-satunya pengurus kelompok Kampung KB yang dilatih langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini BKKBN se-Kabupaten Banjarmasin ya, cuma Pak Emil Saban sama Pak Maer. Ditargetkan waktu itu seminggu kurang lebih ya, kita dibina, dididik, dilatih bagaimana cara menjalankan, mengoperasionalkan Kampung KB itu. Jadi di Kabupaten Banjarmasin ini cuma Pak Emil dengan Pak Maer yang dilatih langsung itu. Ya.
Tapi ya sangat disayangkan, tapi ya lah, karena faktor alam ya setelah dilatih tahun 2020 ya masalah pandemi COVID ini jadinya ya semuanya ya mungkin kita rencananya banyak tapi karena faktor pandemi corona jadi semuanya mungkin terhambat oleh itu. Tapi tahun 2021 jangan lagi ada hambatan, benar-benar kita berpacu bersama lah. Saat ini memang belum ada lompatan, belum ada gregetnya. Ya, kepentingan secara pribadi kita tuh tidak kasih, sebenarnya. Menang nak bangun dia bangun Mulia Agung, kelurahan ku dewe kan. Dengan lurah datang dia aku tidak pernah ngusul, tidak pernah ngusul apapun, ya. Tapi rimba balai saya fokuskan karena dia tanggung jawab sebagai penyuluh keluarga berencana. Lagi masalah teknis BKB Pak Emil dengan Bu Bidan yang menyampaikan. Saya cuma membangkitkan bagaimana pengurus-pengurus yang di banner-banner ini bergerak. Ya, jadi kalau Poktan kelompok kegiatan 5 macam itu setiap desa harusnya ada. Tapi istimewa Kampung KB itu dia punya kelompok kerja. Nah, kelompok kerja itulah makanya kami kemarin tuh Pak Kades kan datang, Pak PJ Kades datang ke kantor tempat saya koordinasi. Aku malah nyarankan tapi karena terlanjur di programkan BKB, aku pada pengen hari ini kita tuh ketemunya antar pengurus kelompok kerja. Ya, dan rapat tidak mesti nak resmi cak ini, lesehan beda apa-apa, tidak perlu nak kotak-kotak ini lagi apa namanya, ubi kayu beda apa-apa lah, cak kita produksi ya, bercerita cerita cak berkeluarga ini ya, apa dia rencana kita nih, nah itu lah kira-kira kata-katanya, ya, tapi tidak bolehnya ada sifat emosi, saling sindir tidak boleh, ya. Tapi entah ngapa, kalau Pokja itu dianggap tidak berjalan Pak Ketua, tidak apa-apa 2021 ini diperbarui pengurus kelompok kerja itu, atau merasa mungkin tidak terwakili dari yang ujung sampai pangkal. Kan ada 8 macam seksi dari kelompok kerja Kampung KB itu. Ada seksi agama. Lingkungan. Seksi agama itu maksudnya kan ada 3 tahapan dalam menjalankan Kampung KB itu. Pertama ada permasalahan di bidang agama, itu seksi itu. Terus potensi kalau bidang keagamaan itu nak maju di bidang apa yang harus dibentuk, pengajian lah segala macam lah. Terus solusinya apa? Nanti 3 macam itu. Jadi Pak Ketua itu tinggal nanya seksi agama siapa yang kita bentuk kemarin? Pak Azmi dia rencanamu, nah itu, ayo, tinggal kita nanya cak itu. Setelah dari sekian banyak, mungkin Pak Azmi punya rencana, kita cari yang prioritas, apa yang terpenting, apa buat rumah tahfiz, apa bentuk pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, remaja, nah itu bidang agama. Oh iya, nyimpang dikit, apa karena saya sudah nganggap keluarga dewe yang pembinaan Kampung KB terakhir kemarin yang hari Jumat. Kan cuma 20 wong enggak cukup 20 wong enggak nyampe 18 enggak salah. Iya. 8 malu Kades. Sebagai wong luaran aku secara domisili kan aku luar namanya, tapi hatiku merasa wong Rimba Balai sudah. Iya. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah sembahyang Jumat di bawah 40 itu. Iya, makanya aku sudah sembahyang Jumat aku sembahyang zuhur lagi. Ngapa tidak sah? Karena penduduk kita lebih dari 40 wong namanya. Kecuali semayang di kebun cuma ada wong 4 misalnya. Tapi entah mungkin hari itu kali, namun berkepanjang tiap Jumat itu gawat tuh. Ya. Dan itulah fungsi dari seksi agama. Ya. Untung-untung hari Jumat itu udah kati dinas milu, menadung dinas mau ya Allah nanti kemana kerai gitu. Masih ada musim mainnya hari sembahyang Jumat tidak cukup hitung jamaah tuh. Masukku udah katik lagi sebenarnya kampung kecil itu, kampung yang awang lanangnya akil balik ke atas tuh yang kurang dari 40 tuh katik lagi. Ya. Nah, lah ini kan bukan berbicara masalah kita nak saling merendahkan, untuk memacu ke depan. Ibu-ibu tuh ngomongin lakinya, anak-anak bujangnya tuh. Semain Jumat, dijuk lah baju kokonya, kainnya, sejadahnya tuh kan. Menak mahat, nak mantang tuh jam 11 balik lah ngomong. Udah itu nih yang harusnya. Anak mantu tuh diajari. Pokoknya ingatkan terus,
Ya lemah mendetek dia marah misalnya, oh dia kedengaran bermarahan, kenapa dia marah? Nak tuh selain cuma dia dah galak. Nah lemah ada backing lagi. Iya. Oh ajar, nah itu katanya salah dia disuruh main cuma dah galak. Nah kalau malam bidang lain, satain ceritanya. Ya, tapi tak mungkin dah marah. Tapi jangan lagi terulang, oh kita banyak di bawah lain ini. Ya budak-budak SD kelas 5 kelas 6 pun udah apa-apa deh main Jumat. Mandi mulia aku kan penuh, walaupun mungkin dia pas hormat rami tidak apa-apa lah. Udah lah, melatinya. Ini bujangnya tak sekok tak kasih. Kemana sih? Aku memang tak wajib lanang yang budak bujang main cuma. Kalau berubah, wong lanang yang masih bujang tak boleh main Jumat. Nah, ya. Nah itu baru salah satu sisi ya, seksi agama harusnya ya mendongkrak ya penyemangatnya untuk membangkitkan cara berpikirnya di bidang itu. Terus seksi lingkungan, Ujang. Nah, Ujang tuh Pak Emil tinggal nanya, Pak Ujang, pergi cerita tentang lingkungan nih, mana ceritanya? Nah kira-kira itu kan, pergi rencanamu. Ini masalah pendanaan tuh yang pacak ditekel oleh DID, oleh dana desa ditekel. Yang tidak bisa ditekel oleh dana desa kan ada sumber dana lain, lintas sektor, dinas, mungkin antar dinas. Tapi om dinas tuh udah galak membantu kalau belum ada geraknya. Kan program Kampung Kabin ini kan program resmi dari presiden. Dak pacak dinas nak bantah. Saking nasionalnya bisa dilihat dari internet. Kampung Kabin, kalau saya mencet Kampung Kabin, penuh berita tentang Kampung Kabin. Tapi wong nak nengok dulu, mendinyuk mentahnya belum bergawi habis baik lagi. Iya. Dinyuk duit selesai. Nah itu kan. Makanya wong nak nengok dulu awalan kerja kita tuh apa. Setelah dijengok, oh ya dunia dia digawinya. Kita dibantu wong. Lintas sektor itu apapun yang kita lakukan di bidang lingkungan dan lain-lain. Misalnya ya, jadi pacak kita hubungkan ke OPD atau ke dinas mano yang terkait. Bisa jadi kita ini kan sebenarnya prospek untuk CSR. CSR tuh duit memang diwajibkan setiap perusahaan untuk ya apa namanya sosialisasi duit sosial terhadap yang sekitar perusahaan. Ini SMSK, CSR itu juga wajib sebenarnya. Ya, tapi bergerak dewe-dewe tak baca, kan? Ya. Nah jadi saya itu sumber dana tuh jangan kita nak ngomong ke duit DID bukan. Kalau DID mungkin pacalah diperciknya hal-hal yang ringan, ada yang nggak tertekel oleh dana desa, jadinya kita ajukan lewat lintas sektor atau dinas terkait. Jadi ini ibu-ibu Pak, kan harusnya kita itu bukan lagi kampung KB dasar, paling tidak kampung KB berkembang atau kampung KB mandiri. Aku kepengen ibu-ibu yang rajin atau bapak yang punya Android HP-nya ketik baik kampung KB maju misal. Ada di Jawa tuh yang kampung KB dana dapatnya PAD-nya, ya pendapatan dari desa itu miliaran. Ya, kita contoh mereka. Tidak perlu nak materi dari aku apa yang harus dilakukan, ketik dari Google itu nah. Asal diketik di Google seluruh Indonesia Raya nih ada nih kampung KB itu bukan cuma 5 balai. Nah kerjakan apa yang mereka kerjakan ya yang pacak diterapkan dengan itu. Jadi 8 seksi, tadi ada seksi ekonomi. Nah seksi ekonomi siapa dulu Pak? Kita? Hah? Bu Yahani ya? Bu PPKS Bu Yahani itu. Iya. Seksi ekonomi satu lah dari 8 itu. Pokoknya ada apa-apa lah masuk ke 2021 nih kalau seksi ekonominya daya inovasinya untuk membangkitkan ekonomi produktifnya kurang apa-apa kita ganti. Ya yang punya inovasi apa dia yang pacak ada nilai ekonomi menghasilkan dari pertanian, peternakan, mungkin dari kerajinan, makanan dan lain-lain lah. Ya. Nah dari segi ekonomi juga memuncak itu ditanya beliau rencanamu. Nah, ya. Jadi tinggal kita nanya setiap seksi itu. Terus seksi reproduksi. Seksi reproduksi siapa? Bu Yuli ya? Iya. Bu Bidan. Bu Sopi. Bu Bidan. Nah itu dia itu. Seksi reproduksi manfaatlah tentang reproduksi itu apa lah Ibu? Enggak. Itu no dari untuk proses awal melahirkan sampai melahirkan proses beranak sama segitunya. Nah
Bu bidan yang udah punya tanggung jawab dari usia ideal ketika nikah umur berapa itu ada no di belakang itu. Menurut BKKBN itu 21 25. Ayo, tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu pendidikannya otomatis terputus kurang. Ya daya pikirnya mungkin kurang, mentalnya belum siap, perkembangan tubuhnya juga belum siap. Nah, itu kan. Jadi BKKBN mematok perempuannya 21, laki-lakinya 25. Pendidikan selesai, mungkin aku punya gawian, gitu kan. Kalau bebala dikit-dikit tak mudah merajuk, nah, gitu kan. Ya, kawin masih muda sudah. Tapi yang contoh-contoh itu tuh dari kita dulu. Pengurus kampung KB, pengurus kelompok kegiatan itu ada yang kacau rumahnya sudah, tidak akan didengar wong. Ya, Mbak, lingkungannya yang bersih itu kita dulu yang contoh, anak yang bagus yang tidak stunting tuh kita dulu yang contohnya itu. Terus seksi pendidikan, ada seksi pendidikan yang putus sekolah, umur SMP lah ada sekolah lagi. Nah apa dari seksi pendidikan itu kiat-kiatnya? Ada kan paket ABC lah. Pendidikan itu tidak seperti yang formal ya. Ya pendidikan ngaji dan lain-lain itu pendidikan lah namanya segala macam bentuk pendidikan. Terus seksi sosial budaya, siapa lah dulu sosial budaya? Yang Pak Lopen Edi. Oh, PPD berarti ya? Iya. Nah, kalau ya terserah Pak Kades lah sama Pak Ketua Kampung kami lah, mana ceritanya. Kalau pemangku adat siapa lah? Nah maksudku ini masalah sosial budaya tuh digali lagi, yang dulu nenek moyang kita tinggalkan masa sosial budayanya yang bagus dilestarikan, yang kira-kira tidak bagus tidak apa-apa diganti. Nah yang melanggar budaya-budaya itu apa tinggal gitu yang terjadi di Republik lain nih. Seksi sosial budaya yang berfungsi, yang rencananya, gitu kan? Terus kasih sayang itulah ada tak KDRT di sini, ya kan? Masalah perlindungan dari segala macam, nah lingkungan tadi itu. Ya. Makanya aku kepengen tadi tuh, tapi kayak disobek itu di lain kesempatan, makanya kita bertemu dengan kelompok-kelompok nih ada tak punya pemikiran untuk berkembang, gitu kan? Ya. Ya kalau udah praktik, sini kan untuk kelompok kegiatan itu digerakkan oleh 8 seksi ini sebenarnya. Dan tak mesti lagi kita ngomongnya di belakang meja, ini tidak apa-apa kita kumpul biasa benar paling hebat ada ubi rebus, ubi goreng jadilah. Kalau pun ada duit makan, misalnya ada pengganti transport misalnya kan, tidak apa-apa kita sepakati kita jadikan duit operasional, misalnya kita jual di kelompoknya ya. Berjalan ke depannya dapat dibagi siko-siko, dibagi siko-siko habis lah. Nah, dikumpulkan, nah ini jadi duit kelompok itu, nah, kan? Tapi kesepakatan kalau duit itu kan, ya lagi ada cerita lain, macam jadi masalah. Nah, jadi itu motivasi dari aku, mana caranya kita berkembang ke depan. Dan segalanya memang banyak diatasi oleh dana desa. Tapi kalau kita punya rencana, mana caranya kita ini lebih cepat berpacu dibandingkan dengan desa yang bukan kampung kami. Kalau desa lain ada KWT, ada kelompok ini, kelompok itu maju, nama aku itu hijau. Ya. Aku kepengennya itu sebenarnya. Dan mumpung masih tahun 2021, belum terlambat kalau kita pengen punya rencana selama 2021 paling tidak. Kampung kami itu ibu-ibu sudah paham kan yang dijelaskan oleh Pak Kades tadi. Kampung kami itu bukan cuma urusan 2 anak, tapi kampung keluarga berencana di segala kebutuhan hidup. Di bidang agama direncanakan, bidang ekonomi, bidang reproduksi, lingkungan direncanakan kalian. Nah kalau 8 macam itu direncanakan hebat itu baru senang lahir batin. Yang cuma kejenguan senang tapi asa tidur udah baca tidur susahan. Ya. Kalau 8 macam ini digawe kan, hebat nih. Tapi sekali lagi awalnya dulu kegiatan kampung kami itu dari rumah masing-masing. Ya. Yang rapi, yang harmonis, yang bersih, diawali dari kita dulu. Masalah teknis, masalah stunting, masalah apa kenaikan ya ada dari Ibu Bida, dari Pak Ketua Kampung Abi yang menjelaskan. Mungkin itu Pak Kades yang biasa saya sampaikan benar-benar untuk membangkitkan
Nah, semangat kita untuk maju ke depan karena baru awal dari tahun 2021. Tapi sekali lagi kata kemarin tadi jangan terkotak-kotak. Sebenarnya kita kita semangat membangun bersama gitu. Ya. Kalau ada yang punya keinginan maju ke depan itu tidak apa-apa, gitu aja bisa mewakili. Itu harapan kita dan kegiatan kita tidak terkait dengan politik, ada pemahaman radikal tadi. Walaupun aku sebenarnya sedih karena kita sedikit banyak kan alumni IAIN main hari kan sedih sebenarnya. Di tempat lain boleh sedekah pesta, di Pak Rizik sedekah ditangkap polisi. Kan? Ya, agak sedih juga karena main hari kan tidak baca kita ngomong larangan agama. Guru ngaji itu cuma disuruh ngajari cara mayang, cara baca alif bata. Ngomongkan larangan, mulai udah diintip kawan. Iya. Nah, itu kan cuma disuruh amar ma'ruf, nahi munkar tak boleh diomongkan. Makar radikal kalau ngomongkan masalah yang ditentang oleh agama. Agak susah memang. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya dan lagi lah musim ini agak susah juga. Mungkin ini saja, Pak Kades dan ibu-ibu. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Halimah. Ya, ujian nambah sedikit 1 menit ya. Pak Mano cara kerja teknisnya itu kelompok-kelompok tuh paling enak kan saya ini masuk ke pembukuan awalnya Pak Kades maju minta waktu dikit ya aja Bang. PKB mana ketua PKB? Saya Pak. Nah, Ibu Sopi, ini contoh PKB ya. Nah. Jadi sasaran itu seluruh orang tua yang punya anak balita. Itu sasarannya. Yeah. Tertulis dulu dari yang ke 1 sampai ke 5 berapa. Yeah. Nah, kayak itu ketika ada kegiatan dari yang sasarannya berapa yang kalah datang. Yeah. Yang tak kalah datang bukan dibiarkan, tapi dikonseling, ditanya ngapa kau tak kalah datang. Yeah. Nah itu, ya. Jadi sasarannya dulu, berapa wong sekampung Kabiri Papala ini berapa yang punya balita, itu kan? Juga BKN juga itu berapa sasaran yang keluarga yang punya remaja, permasalahan apa yang ada di remaja, jangan-jangan SMP lah berpujaan misalnya, SMA. Nggak boleh, belum boleh. Ya. Karena hukum di Indonesia perkawinan pun melarang itu. Aku bukan dilarang. Ini kayak membatasi bukan supaya pendidikannya selesai. Nah itu. Kalau punya gawi sudah, gawi beras kuat, ototnya sudah. Itu nah kalau umur dewasa itu, masih muda sudah, cepat maju tuh rasanya. Ya. Joko BKN, Bina Keluarga Lansia, berapa keluarga yang di Rimapala ini yang punya lansia, didata dulu sasarannya. Nah, ku kasih duit operasional tuh untuk itulah. Ingat ya, bukan duit pemerintah atau duit aku dengan Budian dong. Iya. Mau dibeli ke 500 terus beko ke tengah loh. Iya, kan yang mau kelompok 2 juta setengah di Nyoina. Bukan aku hitung-hitungan demi majunya gitu, Bena. Iya. Ya, PPKS juga cah itu, PIK-R, pusat informasi konseling juga cah itu. Tapi ya hari ini tidak bisa datang ya. Adik-adik remaja. Nah, adik-adik remaja nih, aku tuh pengen teknisnya sebenarnya. 5 wong yang terpenting dari pusat informasi konseling remaja itu. Tidak apa-apa ini dijadikan sekretariat malam, tidak apa kumpul, karena ya tidak mesti nak pas siang nah ini kumpul-kumpul remaja daripada dia rangka umum di lain tempat atau kontrol boleh sama lain tempat ini terang mungkin dia bisa apalah diskusi dan lain-lain daripada di sana tercungkup gawinya masing-masing. Iya, jadi lemah dijadikan satu tempat pertemuan. Nak bergitar, nak nyanyi, tapi jangan minum alkohol pastinya kan. Nah disinilah tempat pusat pertemuannya, gitu kan. Itu harapan aku ya, di Mowong itu maksudku ketua sekretaris bendahara dengan 2 orang konseling, namanya 2 orang itu ada pendidik sebaya dengan konselor sebaya. Pendidik sebaya itu yang banyak ngomongi kawannya, tapi tidak ngomong teman kumpulnya ini. Ya mungkinnya ada kabar-kabar yang kurang bagus atau mana, dan kayak diajak bercerita berdua oleh yang pendidik sebaya itu, konselor sebaya. Jadi ngapu main itu kan. Jadi paling kan di Mowong yang bisa membangkitkan perjalanan dari budak-budak remaja. Sebenarnya
itu teknisnya sebenarnya. Mau di jalan tuh rasanya gampang rasanya. Cuma ya teori itu kan. Dan Kampung KB itu sejalan dengan visi misi Banyuasin. Banyuasin bangkit ya. Banyuasin adil, Banyuasin sejahtera, Banyuasin religius. Ada di 8 macam seksi nih. Aku kepengen yang kamu KB 5 Balai ini jadi percontohan itu. Pemainnya hari begitu dan contoh. Oke, sudah itu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.